Allah. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kita nggak bisa sholat, Bu. Betul, Bu? Kita nggak bisa puasa, betul, Bu? Kita nggak bisa umrah. Contoh aja kecil, contoh kecil. Rahmat kita bisa berjalan. Itu kan rahmat, kasih sayangnya Allah. Rahmat kita berbicara. Rahmat kita bisa melihat, rahmat kita bisa mendengar. Itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang menjadi kaya pun itu juga semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang bisa dimasukkan ke dalam surganya itu juga semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Jadi seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidak akan seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surganya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam sebuah kitab Al-Hikam, beliau mengatakan bahwasanya min alamatil i'timadu 'alal 'amal nuqsan ar-raja' inda wujudis zalal. Min alamat al-i'timad 'alal 'amal, tanda-tanda seseorang yang selalu menyandarkan kepada amal perbuatannya manusia tersebut, berarti dia kurang berharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa kaya, seseorang bisa menjadi terhormat, itu semata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ilmunya. Bukan. Ilmu itu wasilah. Seseorang bisa menjadi sembuh ketika sakit. Yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Obat, dokter itu apa? Itu wasilah, perantara. Ya, namanya dokter dan manusia juga. Kadang bisa salah, kadang bisa benar. Makanya kalau misalkan ada seseorang yang selalu menyandalkan amal perbuatannya, ini nih semata-mata karena usaha saya bisa kayak gini ya karena saya kerja keras, berarti mereka menghilangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisahnya siapa? Kisahnya Qarun. Qarun itu dulu orang yang nggak punya, yang minta sama yang kuasa agar diberikan kekayaan. Kemudian setelah dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya malah mendekatkan diri kepada Allah, malah dia kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Qarun tersebut. Qarun mengatakan bahwasanya apa yang saya dapatkan itu semata-mata karena ilmu yang saya peroleh. Sombong Qarun. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, wa ma utitu illa min ilmin indi. Apa yang saya dapatkan kecuali yang semata-mata karena ilmu yang saya peroleh. Bu Haji bisa menjadi kaya, jangan sombong. Wah, ini mah karena usaha saya nih, karena saya kerja keras. Jangan sombong. Karena kalau kita ngomong seperti itu berarti kita menafikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal perbuatan kita, ya, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, apakah amal seseorang bisa memasukkan ke dalam surganya?" Kata Nabi, "La yudhila amal illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa karamihi." Itu hadisnya Nabi. Di situ dikatakan bahwasanya
Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah amal seseorang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Kata Nabi, tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga amal seseorang kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Begitu juga dengan engkau. Iya, wala ana, termasuk saya. Jadi jangan bangga, jangan sombong dengan amal perbuatan kita. Saya nih tiap malam tahajud selama 30 tahun, saya nggak pernah lupa yang namanya tahajud. Saya setiap tahun haji, nggak pernah saya absen haji. Setiap tahun pasti saya haji. Saya setiap 3 bulan sekali umroh, nggak pernah saya telat untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetapi perbuatannya suka mencederai, suka menzalimi, dan suka menyakiti perasaan orang lain. Jangan salah Bu ya. Ada dalam sebuah kisah diceritakan bahwasanya ada seseorang yang ahli ibadah dan dia optimis, ini saya pasti akan masuk surga. Kemudian ada malaikat datang menghampirinya. Kemudian dia bertanya kepada malaikat. Ketika malaikat membuka catatannya, apa catatan itu? Catatan yang masuk ke surga ya? Iya. Coba ada nggak nama saya di situ? Kemudian setelah dicek ya, itu ternyata nggak ada. Kamu nggak ada namanya di sini. Loh, kok bisa? Saya kan setiap